Saya pernah berpikir bahwa hidup ini sederhana saja, bekerja keras, pulang ke kosan kecil di pinggiran Jakarta, dan menikmati kopi hitam di warung kopi sambil melihat lalu lalang kendaraan. Saya, Ardi Pratama, seorang desainer grafis biasa berusia 20 genep tahun, tak pernah membayangkan akan terjebak dalam permainan rumit seperti ini. Sampai hari itu tiba, ketika foto kami berdua tersebar di media sosial, dan seluruh kota Jakarta percaya bahwa saya bertunangan dengan Rea Wijaya, CEO muda yang berkuasa dari perusahaan properti terbesar di Indonesia. Semuanya bermula dari malam hujan deras di sebuah kai mewah di kawasan Scib. Saya sedang mengerjakan proyek relance, duduk sendirian di sudut dengan laptop butut saya. Tiba-tiba, seorang pria tinggi tegap dengan jas mahal masuk, basah kuyup karena payungnya terbalik di tiup angin. Dia Rea Wijaya, wajahnya sering muncul di majalah bisnis. Saya tahu dia karena pernah mendesain logo untuk salah satu proyek perusahaannya. Dia mendekat, meminta tempat duduk karena kai penuh. Boleh bergabung, tanyanya dengan suara dalam yang membuat jantung saya berdegup aneh. Kami mengobrol. Awalnya hanya tentang cuaca, lalu pekerjaan. Dia tertawa saat saya cerita tentang deadline gila klien. Matanya yang tajam itu lembut saat menatap saya. Saya tak sadar bahwa malam itu menjadi awal dari segalanya. Beberapa hari kemudian dia menghubungi saya lagi, mengajak bertemu untuk diskusi proyek. Saya pikir itu kesempatan karir. Ternyata dia punya rencana lain. Rea sedang diterpa skandal. Oto lama dia dengan seorang pria muncul di gosip online membuat saham perusahaannya goyah. Keluarganya yang konservatif dan punya pengaruh besar di masyarakat Jakarta menekannya untuk membersihkan nama. Ardi, saya butuh bantuanmu, katanya saat kami bertemu di kantornya yang megah di lantai 50 gedung pencakar langit. Berpura-puralah menjadi tunangan saya. Hanya sementara untuk menenangkan investor dan keluarga. Saya terkejut. Saya gai, tapi saya menyembunyikannya rapat-rapat. Di Indonesia ini, terutama di lingkungan seperti keluarga Rea yang kaya raya dan religius, menjadi gai bisa berarti bencana. Tapi Rea, dia bilang dia juga sama. Saya tak bisa hidup bebas seperti yang saya inginkan, katanya pelan, matanya penuh luka. Tapi denganmu mungkin saya bisa bernapas sebentar. Saya setuju. Entah karena uang yang dia tawarkan cukup untuk bayar utang orang tua saya di kampung atau karena tapan itu yang membuat hati saya bergetar. Kami mulai berpura-pura. Oto kami berdua di acara amal, tangan saling genggam, tersebar. Media langsung heboh, CEO Rea Wijaya bertunangan dengan desainer muda berbakat. Seluruh kota percaya. Teman-teman saya mengucapkan selamat, keluarga Rea mengundang saya makan malam. Tapi semakin lama, pura-pura itu terasa nyata. Saat kami berjalan di Ancol saat senja, angin laut menerpa, dia memeluk saya dari belakang. Terima kasih, Ardi, bisiknya. Jantung saya berdegup kencang. Apakah ini masih pura-pura? Atau hati kami mulai saling memanggil? Malam itu, di apartemen mewahnya yang menghadap kota Jakarta yang berkilauan, kami duduk di balkon. Dia cerita tentang masa kecilnya, tekanan ayahnya yang ingin dia menikah dengan anak konglomerat lain. Saya lelah berpura-pura menjadi orang yang bukan saya, katanya. Saya pegang tangannya. Saya juga, Mas Rea. Saat itu, kami saling tatap lama. Bibir kami hampir bersentuhan, tapi telepon berdering, asistennya bilang ada paparai di bawah. Konflik mulai muncul. Mantan pacar pura-pura Rea dari masa lalu muncul, mengancam akan bocorkan rahasia jika tak diberi uang. Keluarga saya di kampung mulai curiga karena berita di nasional. Ardi, kamu benar-benar mau nikah sama orang kaya itu? Tanya ibu lewat telepon, suaranya penuh harap tapi juga khawatir. Saya bingung. Cinta ini tumbuh diam-diam, tapi di tengah masyarakat yang masih memandang sebelah mata hubungan seperti kami. Apakah kami bisa bertahan?
Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi yang indah tapi rapuh. Rea semakin sering mengajak saya ke acara resmi. Kami menghadiri gala dinner di Hotel Bintang 5, tangan kami saling genggam di depan kamera. Senyumnya untuk publik sempurna, tapi saat hanya kami berdua di mobil, dia akan sandar kepalanya di bahu saya. Kamu membuat saya merasa hidup, Ardi, katanya suatu malam saat kami pulang dari pesta. Saya mulai jatuh cinta sungguhan. Setiap pagi dia kirim pesan, sudah sarapan. Jangan lupa minum kopi kesukaanmu. Dia ingat detail kecil tentang saya, seperti saya suka makan nasi goreng pinggir jalan meski dia biasa makan di restoran mewah. Kami mulai jalan-jalan diam-diam ke tempat sederhana, seperti Pasar Baru atau Taman Suropati, di mana kami bisa menjadi diri sendiri tanpa kamera. Tapi konflik semakin mendekat. Adik Rea, Rina, yang culun tapi pintar, mulai curiga. Kak, ini beneran atau cuma settingan, tanyanya saat makan malam keluarga. Rea tertawa, bilang itu serius. Tapi mata Rina tajam, dia tahu kakaknya sedang berbohong untuk menyelamatkan reputasi. Ayah Rea, seorang pengusaha tua yang keras, bahkan bilang, bagus, akhirnya kamu sadar. Jangan lagi main-main dengan hal-hal yang tak pantas. Saya merasa bersalah. Saya bukan dari kalangan mereka. Ayah saya hanya petani di Jawa Tengah, ibu jualan kue di pasar. Bagaimana jika mereka tahu ini semua bohong? Atau lebih buruk, jika mereka tahu orientasi kami yang sebenarnya? Suatu hari, skandal meledak. Seorang jurnalis tabloid mendapat foto lama Rea dengan pria lain, mantannya yang bernama Dio, seorang model yang pernah dekat dengannya sebelum Rea membersihkan masa lalunya. Dio marah karena Rea tiba-tiba bertunangan dengan saya, dia ancam bocorkan semuanya ke media. Rea, bayar saya, atau seluruh Indonesia tahu kamu gay, katanya lewat pesan yang ditunjukkan Rea kepada saya. Rea panik. Dia takut saham jatuh lagi, keluarganya hancur. Ardi, kita harus lebih meyakinkan publik, katanya. Dia ajak saya ke Bali untuk liburan romantis, sebenarnya untuk oto-oto yang akan diposting. Di Pantai Kuta, matahari terbenam oranye, kami berjalan bergandengan. Dia cium kening saya untuk kamera drone yang dia sewa sendiri. Tapi saat malam di Ila, dia peluk saya erat. Makan saya, Ardi. Ini semua karena saya pengecut. Air mata saya jatuh. Mas, saya juga takut. Tapi saya mulai mencintaimu beneran. Dia tatap saya lama, lalu peluk lebih erat. Malam itu, kami hanya berpelukan, berbagi cerita tentang mimpi kami. Dia ingin suatu hari bebas, membangun rumah kecil di pinggir sawah. Saya bilang saya ingin desain rumah itu untuknya. Kembali ke Jakarta, tekanan semakin berat. Dio bocorkan sebagian foto, tapi Rea berhasil membungkamnya dengan uang. Tapi rumor mulai beredar. Teman kantor saya mulai bisik-bisik, Ardi, kamu beneran sama cewek itu? Kok cepet banget? Saya tersenyum paksa. Kemudian pengkhianatan datang dari orang terdekat. Asisten Rea, yang sudah lama bekerja dengannya, ternyata iri dengan kedekatan kami. Dia yang bocorkan ke media bahwa pertunangan ini palsu untuk dapat promosi dari kompetitor perusahaan. Berita meledak, pertunangan palsu Rea Wijaya untuk tutupi skandal gay. Seluruh kota heboh. Saham jatuh, keluarga Rea marah besar. Ayahnya panggil Rea, bilang kamu memalukan keluarga. Saya dikucilkan, teman-teman menjauh karena takut terlibat. Rea datang ke kosan saya malam itu, hujan deras lagi. Ardi, saya tak bisa tanpa kamu. Ini semua salah saya. Kami nangis berpelukan. Tapi apakah cinta kami cukup kuat menghadapi badai ini? Badai itu datang lebih ganas dari yang kami bayangkan. Pagi berikutnya, headline koran dan portal berita penuh dengan nama kami. Rea Wijaya tertangkap skandal pertunangan hanya sandiwara.
Oto-oto lama Dio tersebar, disandingkan dengan oto kami yang deromantis. Netizen ramai komentar, ada yang mendukung tapi lebih banyak yang menghujat. Di masyarakat Indonesia yang masih konservatif ini seperti bom. Keluarga Rea mengadakan rapat darurat. Ayahnya, Pak Wijaya, seorang yang taat beragama dan punya pengaruh di masjid besar, bilang Rea harus tobat dan nikah dengan anak mitra bisnisnya, seorang wanita cantik dari keluarga kaya. Kamu harus perbaiki nama keluarga, katanya tegas. Rea menolak untuk pertama kalinya berani lawan ayahnya. Saya mencintai Ardi, Pak. Saya dengar cerita itu dari Rea saat dia datang lagi ke kosan saya, wajahnya pucat. Mereka ancam cabut warisan jika saya tak putuskan denganmu. Saya pegang tangannya. Mas, mungkin ini saatnya kita akhiri pura-pura ini. Saya tak mau hancurkan hidupmu. Tapi Rea geleng kepala. Tidak, Ardi. Saya sudah muak berpura-pura. Saya ingin bersama kamu, sungguhan. Kami putuskan untuk hadapi bersama. Rea ajak saya pindah sementara ke apartemennya jauh dari sorotan. Di sana, kami mulai hidup seperti pasangan biasa. Masak bersama, saya ajarin dia bikin nasi goreng sederhana, dia ajarin saya minum wine mahal. Kami nonton film di soa, pelukan sepanjang malam. Cinta kami semakin dalam, penuh kelembutan dan pengertian. Dia cerita tentang childhood traumanya, bagaimana dia selalu sembunyikan diri karena takut kehilangan segalanya. Tapi konflik tak berhenti. Dio muncul lagi, kali ini wawancara di sensasional. Rea pakai Ardi untuk tutupi masa lalunya dengan saya. Itu bohong besar, tapi publik percaya. Demonstran kecil muncul di depan kantor Rea, bawa spanduk anti-LGB. Media sosial penuh hate komen. Saya mulai ragu. Orang tua saya telepon, ibu nangis. Ardi, pulanglah. Jangan ikut-ikutan hal yang dilarang agama. Saya nangis sendirian. Apakah cinta ini salah? Di Indonesia ini banyak yang bilang ya. Tapi hati saya bilang tidak. Rea semakin stres. Dia minum lebih banyak, kerja sampai larut. Suatu malam dia bilang mungkin kita harus pisah, Ardi. Untuk kebaikanmu. Saya marah. Jadi semua ini cuma sementara bagimu. Kami bertengkar hebat untuk pertama kali. Keesokan harinya, pengkhianatan besar terjadi. Ternyata Rina, adik Rea, yang iri karena ayah lebih perhatian ke Rea, yang bocorkan lokasi kami ke media. Paparai serbu apartemen, oto kami keluar rumah bersama jadi bukti skandal. Rea hancur. Dia masuk rumah sakit karena tekanan darah tinggi. Saya jaga di sampingnya, pegang tangannya sepanjang malam. Makan saya, Ardi. Saya tak kuat. Air matanya jatuh. Saat itu, saya sadar. Cinta kami butuh pengorbanan. Saya putuskan cerita semuanya ke media, tapi dengan cara kami sendiri. Di rumah sakit, saat Rea tertidur lelah, saya hubungi seorang jurnalis teman lama yang air. Saya ingin cerita RC kami. Wawancara eksklusi itu jadi turning point. Saya cerita bagaimana semuanya bermula dari pura-pura, tapi jadi cinta sungguhan. Kami hanya ingin hidup damai, seperti pasangan lain. Artikel itu viral positif. Banyak yang dukung, terutama generasi muda di kota besar. Biarkan mereka cinta, tulis banyak netizen. Organisasi LGB diam-diam hubungi kami, tawarkan dukungan. Rea keluar rumah sakit lebih kuat. Kami putuskan hadapi keluarga bersama. Kami datang ke rumah besar keluarga Wijaya di Menteng. Ayahnya marah besar awalnya. Kalian memalukan. Tapi Ibu Rea yang selama ini diam, angkat bicara. Biarkan anak kita bahagia. Aman sudah berubah. Perlahan ayah Rea luluh. Dia lihat Rea lebih bahagia daripada sebelumnya. Kalau ini pilihanmu, saya dukung. Tapi jaga nama keluarga.
Dio akhirnya minta maaf publik, bilang dia dibayar kompetitor untuk rusak reputasi Rea. Asisten yang kianat dipecat, Rina menangis minta maaf. Kami mulai hidup baru. Rea kurangi kerja gila, lebih banyak waktu untuk kami. Kami pindah ke rumah kecil di Bogor, jauh dari hiruk-pikuk Jakarta, tapi masih dekat untuk kerja. Di sana, kami tanam bunga, pelihara ikan, hidup sederhana. Tapi masih ada konflik kecil. Masyarakat sekitar awalnya bisik-bisik, tapi lama-lama terbiasa. Kami bantu tetangga, ikut pengajian, tunjukkan bahwa kami manusia biasa yang saling cinta. Suatu hari, Rea ajak saya ke pantai Parangtritis. Matahari terbit, dia berlutut. Ardi, meski tak bisa nikah resmi, maukah kamu jadi pasanganku selamanya? Saya nangis bahagia. Ya, Mas. Tahun berganti, cinta kami semakin matang. Rea mulai terbuka di perusahaan, dukung program diversity. Banyak karyawan yang merasa aman. Saham justru naik karena image modern. Saya buka studio desain sendiri, banyak klien karena cerita inspiratif kami. Kami sering cerita ke anak muda tentang pentingnya keberanian jadi diri sendiri. Tapi tak semuanya mulus. Ada saat keluarga saya awalnya menolak, tapi setelah bertemu Rea dan lihat dia sayang saya, ibu peluk kami. Yang penting kalian bahagia dan saling jaga. Kami trial ke tempat-tempat indah di Indonesia, Raja Ampat, Labuan Bajo. Di sana, jauh dari judgment, kami bebas bergandengan. Rea sering bilang, kamu penyelamat saya, Ardi. Saya jawab, kita saling selamatkan. Kami juga bantu komunitas diam-diam, donasi untuk shelter, dukung konseling. Hidup tak sempurna, tapi penuh cinta. Akhirnya, setelah badai berlalu, kami temukan kedamaian. Rea pensiun dini dari CEO, serahkan ke adiknya yang lebih siap. Kami pindah permanen ke Yogyakarta, kota yang lebih toleran, beli rumah dengan taman luas. Di sana, kami adopsi anak kucing, rencana adopsi anak suatu hari jika memungkinkan. Kami buka kai kecil, tempat aman untuk komunitas. Masyarakat sekitar terima kami. Paket bahkan undang ke acara RU. Cinta itu universal, katanya. Kami sering duduk di teras, lihat bintang. Dari pura-pura jadi nyata, kata Rea sambil cium saya. Ya, cinta kami bukti bahwa di tengah masyarakat yang kompleks, keberanian dan kejujuran bisa menang. Kini seluruh kota bahkan seluruh negeri tahu cerita kami sebagai inspirasi. Bukan skandal tapi kisah tentang penerimaan diri dan cinta sejati. Terima kasih pada Allah yang satukan kami lewat jalan berliku. Hidup ini indah asal kita berani mencintai.